Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Putri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, serta diberikan banyak rezeki ya teman-teman. Eh, Terima kasih untuk yang sudah mensubscribe channel saya ini. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu diberikan keberhasilan. Buat yang belum subscribe, yuk subscribe yuk. Eh, Semoga channel ini bisa berkembang. Kita akan sama-sama membantu orang-orang yang membutuhkan teman-teman. Kalau soal membantu orang tidak perlu saya videokan karena kita tidak perlu pamer dengan apa yang kita lakukan ya. Nah, kali ini teman-teman saya akan bercerita tentang sebuah hutan di daerah Banyuwangi ini. Jadi kalau kita telusurin lewat jalan kaki itu sebenarnya hutan ini juga bersambung dengan Alas Purwo teman-teman. Namanya itu suara burung murai teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, ini adalah namanya alas kumitir. Nah, bedanya kalau alas kumitir ini dia itu tanahnya itu tidak datar seperti yang Alas Purwo Banyuwangi teman-teman. Tapi alas kumitir ini ada beberapa bagian itu adalah jurang. Jadi kanan kiri itu berupa jurang teman-teman. Kalau di Alas Purwo kan nggak ada, karena Alas Purwo itu seperti alas ketonggo. Dan Alas Purwo itu kalau udah masuk ke dalam itu ada berada di pinggiran laut teman-teman. Jadi Alas Purwo itu dan di Alas Purwo itu teman-teman masih banyak makanan yang bisa dimakan oleh manusia. Seperti buah-buahan itu kalau di Alas Purwo masih banyak. Sedangkan kalau di Alas Kumitir saya nggak ketemu banyak buah ya. Ya ada mangga, ada, tapi tidak kayak di Alas Purwo. Kalau di Alas Purwo itu masih banyak kayak buah liar kayak gitu teman-teman, kayak cempedak itu masih ada. Terus kayak mengkudu, bukan mengkudu, siapa sih kalau yang buahnya kuning tapi asem itu loh teman-teman, itu buah apa ya. Nah, kembali lagi ke Alas Kumitir. Jadi di Alas Kumitir ini sebenarnya di situ tuh juga ada kehidupan lain. Kehidupan lainnya itu adalah adanya sebuah pasar gaib. Kalau di Alas Kumitir sendiri saya tidak melihat adanya sebuah kerajaan atau tidak seperti di Alas Purwo ya. Kalau di Alas Purwo itu ada namanya Kasatrian. Nah, kalau di Alas Kumitir ini saya tidak melihat adanya sebuah kerajaan gaib atau apa. Jadi hanya kehidupan seperti biasa perkampungan begitu teman-teman. Cuman kalau di Alas Kumitir ini dia ada pasar. Nah, pasarnya ini kebanyakan yang dijual itu adalah makanan teman-teman. Ada yang jual kacang, ada yang jual ubi seperti itu ya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwasanya kalau makanan di apa ya, di hutan, di alam gaib kan ya, yang kita lihat sebagai makanan sebenarnya itu bukanlah makanan kan teman-teman, seperti itu. Terus di Alas Kumitir ini juga ada sebuah patung. Patungnya itu kalau saya melihat itu adalah patung seorang wanita yang menari. Jadi kalau saya pernah dikasih tahu yang sambat nyowo ini bahwasanya ini adalah nari gandrung. Jadi si perempuan patung dalam diwujudkan seperti itu karena dulu ada salah satu cerita bahwasanya di daerah situ itu memang sukanya itu nari gitu loh teman-teman. Nari jadi kayak kalau orang Jawa itu tayub gitu loh teman-teman, seperti tayupan gitu loh.
Nah, lalu anehnya nih teman-teman, anehnya kalau yang patung penari gandrung itu dia kalau waktu pagi sama sampai sore itu tangannya itu agak ke bawah, tangan kiri kanannya itu agak ke bawah teman-teman. Cuman kalau sudah menjelang maghrib ke malam itu tangannya itu udah ke atas. Nah, terkadang itu gerak sendiri teman-teman. Nah, di situ itu percaya tidak percaya memang untuk komiter ini sebenarnya dia lebih sangar dari Alas Purwo teman-teman. Saya bercerita bahwasanya pasar setannya ini adalah penghuninya itu lebih berangasan atau lebih galak gitu loh teman-teman, lebih galak, dan mereka itu seperti apa ya, jadi kawasan dia itu tidak boleh dimasukin orang-orang lain gitu loh, tidak boleh dimasukin orang lain. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke pasar setannya Alas Komiter ini itu sudah dipastikan tidak akan bisa kembali, kecuali dia ada yang ngomong, ada yang menjaga gitu loh teman-teman. Nah, suatu ketika saya di pasar setan ini membeli kacang itu jadi udah dibungkusin pakai daun jati itu loh teman-teman, dibungkusin, dicontongi, kalau orang Jawa itu dicontongi gitu. Terus di situ itu ada kacang. Jadi selama setahun saya di Alas Purwo itu saya tidak hanya di Alas Purwo tetapi juga ke Komiter Purwo gitu. Nah, setelah saya membeli kacang itu juga kok pasti teman-teman bertanya dapat duitnya dari mana saya. Ya waktu itu namanya orang kayak sudah ngedan gitu loh teman-teman. Sudah ngedan itu udah pasti ada orang yang berbelas kasihan kayak gitu loh. Ya tapi mohon maaf, saya tidak pernah meminta ya teman-teman, saya tidak pernah meminta, saya tidak pernah ibaratnya jaluk ataupun menodongkan tangan, itu enggak. Jadi kalau saya dikasih ya saya terima. Tuh saya ke pasar itu beli kacang yang dicontongi. Itu saya ingat betul yang jual bapak-bapak. Bapak-bapak itu bilang gini, saya tanya regane pinten mbah, iki 1000 lho, 1000 anu 1000 ya mbah. Oh iya. Terus sambahnya itu saya kasih uang. Oh gak usah, wis gak usah nduk, wis pangan wae. Kowe ngomahmu ngendi? Kula anu ya mbah, Sragen. Sragen kuwi ngendi? Mriko cedhake Ngawi. Oh, lah kowe teko kene lho ngopo? Anu mbah, mboten napa-napa, mung ajeng dolan kan. Kula ajeng madosi urip kok mbah. Lah kowe iki lho, kamu itu lho wis urip, kok isih goleki urip, kok masih nyari hidup lagi. Iya mbah, karena saya itu belum menemukan mbah sejatinya urip itu, sejatinya hidup itu di mana, saya belum ketemu. Terus mbahnya ini bilang gini, lah wong sejatinya urip itu tidak ada. Ya urip itu nggak ada yang sejati. Urip itu hanyalah untuk dijalani dan nampani. Jadi hidup itu hanya menjalankan dan menerima. Loh, lah kok sakit ngoten mbah? Iya, di jalani kuwi tegese artinya itu kamu itu berjalan menjalani apa yang sudah jadi ketentuane Gusti Allah. Lah, terus nopo menerima itu ya kamu menerima takdirmu gitu. Terus mbak itu bilang, wes kamu itu sampai pasar sini aja.
jangan sampai masuk ke perkampungan situ. Duh, kenapa mbah? Di kampung itu gue orang oleh, ndak boleh orang lain itu mlebu masuk. Oh, lah nanti kamu nek masuk ke situ nak yo nggak bisa balik lagi ke sini. Emang iya mbah? Iya, enggak, jangan ke desa itu, soalnya lurah itu galak, mbah itu tuh bilang itu. Akhirnya saya makanin tuh kacang tuh, saya makan, ya namanya lapar ya teman-teman. Lapar terus pada akhirnya saya itu sama mbahnya itu ayo lah kamu tak antar ke pulang gitu. Lo pulang, aku lo mbah pengen di sini kok nang yang pasar sini mbah. Ndak boleh, ayo pulang. Sama mbahnya itu jadi saya diantar pulang. Perasaan saya nih teman-teman, gapura tapi gapuranya itu pendek. Ya pokoknya kalau orang Jawa itu kan karena ada pagar depan rumah itu loh teman-teman. Ya pokoknya pendek lah sebatas perutnya orang dewasa gitu kan. Ayo wis mulai. Aku iso ngantuk toko kene tok ya. Lah, mbak mau kemana? Lah kayak lo dagang aku katanya. Dagang aku lo belum habis. Oh, iya mbah. Terus nanti nek dengar suara gamelan wis diam bae. Diam kamu lain kali nek kesini jangan sampai lewat jalan ini lagi yo. Oh iya mbah. Nggih. Nek bisa kamu jangan kesini. Oh. Lah kenapa mbah? Enggak wis kamu di Alas Puro wae. Loh. Kok mbah bisa tahu nek saya di Alas Puro? Ya aku lo tahu. Ngerti kamu tuh nek di Alas Purwo. Lu mana ada perempuan kok pecicilan sampai Alas Kumiter sini. Udah wes kamu harus berterima kasih sama yang ngomong kamu gitu. Akhirnya mbahnya itu ngasih saya kacang sebungkus. Nih buat nanti nek sangmu melaku gitu, buat teman berjalan gitu. Akhirnya saya terima lah itu ya kacang. Saat lupa saya mengucapkan terima kasih, terus saya salim tangannya mbahnya itu, saya salim. Terus mbahnya itu bilang, pokoknya inget jangan sampai ke sini lagi, udah kamu neng Alas Purwo wae gitu. Oh iya mbah. Nah, setelah saya berjalan tuh teman-teman ya kira-kira ada 100 meteran lah, 100 meteran. Perut saya tuh berasa sakit teman-teman, berasa sakit, mual, terus akhirnya tuh saya mutah teman-teman, mutah tuh kayak udah mutah semua. Terus saya tuh teman-teman geletak itu loh, semaput pingsan. Setelah saya bangun itu saya di pinggir jalan itu agak jauh dari alas itu tadi. Udah agak jauh dari alas itu tadi, ada jalan. Saya tuh teman-teman ketika saya sadar itu udah mau maghrib, udah karena udah gelap ya, kok saya tahu maghrib kok karena udah gelap. Itu saya kan lapar ya, habis mutah begitu lapar. Ternyata itu saya buka nih. Ini saya buka bungkusannya mau saya makan nih kacangnya ini tadi. Ketika saya buka daun jatinya itu isinya itu apa? Kerikil teman-teman, kerikil. Terus saya tanya sama yang Sambernyowo sama yang Joboyo kan saya tanyain, ini apa mbah? Kamu itu beruntung kamu ada yang menjaga. Kalau kamu tidak ada yang menjaga, kamu sudah pasti tidak akan bisa kembali dari situ. Itu namanya Alas Kumiter. Alas Kumiter itu jadi kalau yang Sambernyowo bilang Alas Kumiter ini adalah alas di mana para penjaganya Ratu Pantai Selatan
dan pantai utara itu berkumpul. Jadi berkumpul di situ. Jadi di situ itu demitnya itu demit yang memiliki ilmu tinggi gitu loh teman. Kalau misalnya jin ya jin dengan tingkatan yang tinggi gitu. Nah terus saya tanya, kalau mbah itu tadi siapa? Yang saya bilang gitu. Mbah Sambenio bilang bahwasanya kuwi ya salah sijining luhurmu begitu. Makanya dia manti-manti kamu nggak boleh kesini lagi. Oh, dari situ saya baru tahu teman-teman. Saya ke komiter itu 2 kali, terus setelah itu saya nggak kesana lagi ya. Saya harus menjalankan perintah ya, sama mbahnya juga yang Sambenio juga nggak diperbolehkan saya ke komiter lagi. Nah pada akhirnya setelah kejadian itu teman-teman, saya sudah tidak ke Alas Komiter lagi. Saya menetap di Alas Purwo. Jadi percaya atau tidak percaya, semua itu gaib dan nyata itu kan selalu berdampingan. Ya kalau percaya ya monggo, tidak juga enggak apa-apa. Ini intinya hanya menceritakan perjalanan hidup ya teman-teman. Perjalanan hidup, semoga kelak bila saya sudah tidak ada itu, anak saya, saudara-saudara saya yang masing-masing kecil itu bisa tahu bahwasanya oh ya dulu mamaku, budeku, buleku itu pernah mengalami hal seperti ini gitu teman-teman. Sekian ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.